Bikin bangga, penampilan lini pertahanan timnas Indonesia sungguh meyakinkan. Mereka mampu tampil solid, dan bikin lawan putus asa. Inilah trio bek timnas Indonesia yang tampil memukau saat tundukan Bahrain 1-0. Hasil positif tersebut tidak lepas dari tangguhnya dua Jai Idzes dan Rizky Ridho mengawal jantung pertahanan timnas Indonesia. Keduanya jatuh bangun dan tanpa lelah menghalau serangan tim lawan. Sektor belakang tim Garuda selalu sulit ditembus musuh ketika Idzes serta Ridho dimainkan secara bersamaan. Solid dan kokoh. Kalimat itu tampaknya pas menggambarkan aksi keduanya di lapangan. Sepanjang ronde ketiga kualifikasi ini, keduanya tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan. Masing-masing saat 2 kali bersua Arab Saudi plus kalah menjamu Australia, Jepang, dan Bahrain di SUGBK. Bikin keki, timnas Cina yakin betul dirinya akan menang mudah lawan Indonesia saat bertandang ke SUGBK. Sementara sebaliknya media Cina justru ketar-ketir melihat penampilan timnas Cina dalam laga terakhirnya. Wah wah wah. Menjelang pertemuan ini, media dan pandit sepak bola Cina mulai merasa ketar-ketir dengan peluang timnya. Sebab, kesebelasan berjulukan Dragon Team itu menjadi salah satu kontestan dengan rekor yang paling buruk di grup C. Dari 8 pertandingan, timnas Cina hanya bisa mencetak 6 gol. Sedangkan jumlah kebobolannya jadi yang paling tinggi karena sudah kemasukan total 19 gol. Rekor hasil akhirnya juga sejauh ini tak menjanjikan. Apa kata mereka tentang timnasnya? Berikut ulasannya. Menegangkan, kondisi terkini timnas Indonesia jelang duel harga mati melawan Cina pada bulan Juli mendatang. Bagaimana tidak, laga ini jadi penentu langkah selanjutnya timnas Indonesia dalam menuju event terakbar di dunia. Timnas Indonesia menyisakan 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menang 1-0 saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB, 25 Maret 2025, tim Garuda kini berada di posisi keempat klasemen, yang merupakan zona lolos ke putaran keempat. Seperti apa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Simak penjelasan dan skenarionya di berikut ini. Sebelum kita lanjutkan penjelasannya, mohon untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Timnas Indonesia telah memainkan 8 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, tim berjulukan Garuda itu sukses mengumpulkan 9 poin. Tim besutan Patrick Kluivert itu kini bercokol di urutan keempat klasemen sementara grup C timnas Indonesia berada di bawah Jepang, 20 poin, Australia, 13 poin, dan Arab Saudi, 10 poin. Peringkat kelima dan keenam dihuni Bahrain serta Cina. Kedua negara tersebut mempunyai poin sama yaitu 6. Dengan posisi saat ini, kans tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Skuad Merah Putih menyisakan 2 partai lagi dengan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 dan terakhir bertandang ke Tokyo menantang tim kuat Jepang 5 hari kemudian. Dari 8 laga, timnas Indonesia memetik 2 kemenangan, 3 imbang, dan 3 kali kalah. Terbaru, Jai Idzes dan kawan-kawan berhasil mengamankan poin sempurna setelah menekuk Bahrain 1-0 di SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Hasil positif tersebut tidak lepas dari tangguhnya 2 Jai Idzes dan Rizky Ridho mengawal jantung pertahanan timnas Indonesia. Keduanya jatuh bangun dan tanpa lelah menghalau serangan tim lawan.
Sektor belakang tim Garuda selalu sulit ditembus musuh ketika Idzes serta Rido dimainkan secara bersamaan. Solid dan kokoh. Kalimat itu tampaknya pas menggambarkan aksi keduanya di lapangan. Sepanjang ronde ketiga kualifikasi ini, keduanya tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan. Masing-masing saat 2 kali bersua Arab Saudi plus kalah menjamu Australia, Jepang, dan Bahrain di SUGBK. Dari 5 partai tersebut, timnas Indonesia hanya menelan sekali kalah. Saat itu, Garuda dihajar Jepang 4 gol tanpa balas. Kemudian menang lawan Arab Saudi, 2-0, serta Bahrain, 1-0. Lalu, bermain imbang 1-1 versus Arab Saudi dan Australia 0-0. Kolaborasi Bang Jai dan Rizky Ridho membantu timnas Indonesia hanya kebobolan 5 gol saja dari 5 laga. Penampilan konsisten kedua pasangan tersebut memberi pondasi yang kuat bagi tim dalam meraih kemenangan. Secara keseluruhan Idzes mengepak 720 menit bermain pada babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun Rizky Ridho berada 554 menit di lapangan. Dia hanya 3 kali tidak mengisi starting line-up. Kapten timnas Indonesia ini tampil disiplin sepanjang laga. Bek milik Venezia FC itu sangat jarang naik membantu serangan. Jai Idzes tampil dengan konsentrasi penuh. Begitu pula dengan Rizky Ridho. Dia bahkan membuat penyelamatan penting pada menit ke-47, ketika Martin Paes sudah mati langkah. Bek Persija Jakarta itu berhasil membuang bola yang mengarah ke gawang dengan kepalanya. Berdasarkan statistik yang dicatat Fotmob, Bang Jai melakukan 3 sapuan dan 1 tackle sukses. Sementara itu, Rizky Ridho mencatatkan 6 sapuan, 2 intercept, serta memenangkan 2 duel udara. Dua pertandingan terakhir yang bakal tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal menjadi momen yang paling menentukan nasib timnas Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya. Dalam 2 laga terakhir grup C itu, timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Lalu menjalani laga tandang di markas timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Menjelang pertemuan ini, media asal Cina, Sohu, mulai merasa ketar-ketir dengan peluang timnya. Sebab, kesebelasan berjulukan Dragon Team itu menjadi salah satu kontestan dengan rekor yang paling buruk di grup C. Dari 8 pertandingan, timnas Cina hanya bisa mencetak 6 gol. Sedangkan jumlah kebobolannya jadi yang paling tinggi karena sudah kemasukan total 19 gol. Rekor hasil akhirnya juga sejauh ini tak menjanjikan. Dari hasil akhir hingga jumlah kebobolan, timnas Cina menunjukkan kegugupannya. Ini terlihat sepanjang babak kualifikasi ini dengan 3 kali kalah beruntun diikuti 2 kali menang berturut-turut, lalu kalah 3 kali beruntun, tulis Sohu. Sohu menekankan, upaya terbaik yang bisa dimaksimalkan timnas Cina untuk bisa mencuri 3 poin dari markas timnas Indonesia semuanya kini berada di tangan sang pelatih, yakni Branko Ivankovic. Sebab, juru taktik asal Kroasia itu menjadi pihak yang bakal bertanggung jawab dalam menentukan taktik yang bakal diusung Dragon Team. Menurut mereka, ada 2 cara terbaik untuk bisa menumbangkan skuad Garuda. Peluangnya kini berada di tangan Branko Ivankovic. Mereka punya peluang lebih besar saat melawan Indonesia di kandang lawan karena Indonesia ingin balas dendam. Serangan balik defensif serta serangan dari sayap bisa menghasilkan gol. Sohu menjelaskan, salah satu cara bagi timnas Cina jika masih ingin berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia, ialah menyapu bersih 2 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Hanya dengan cara itu, mereka bisa bersaing di grup C. Memang agak sulit bermain melawan Bahrain di kandang sendiri, tetapi jika mereka bermain di babak kedua melawan Australia,
Ada peluang untuk menciptakan 2 kemenangan beruntun pada 2 laga berikutnya, tulis mereka. Namun, pada pertandingan melawan Australia, Ivan melakukan kesalahan dalam jumlah gelandang bertahan, pemilihan pemain, dan pengaturan taktik pada babak pertama, konservatif dan tanpa tujuan. Lanjutnya, timnas Cina saat ini masih tersungkur di dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya bisa mendulang 6 poin dari 8 pertandingan. Jumlah ini sebetulnya setara dengan milik Bahrain. Hanya saja, anak asuh Branko Ivankovic terpaut selisih gol yang amat signifikan dari tim lawan, yakni 13 berbanding 8 milik kubu lawan. Timnas Indonesia menyisakan 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menang 1-0 saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB, 25 Maret 2025, tim Garuda kini berada di posisi keempat klasemen, yang merupakan zona lolos ke putaran keempat. Seperti apa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Simak penjelasan dan skenarionya di bawah ini. Peringkat 3 dan 4 melaju ke putaran keempat, yang diikuti 6 tim yang akan berebut 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dan tiket playoff antar kontinen. Peringkat 5 dan 6 tersingkir. Skenario lolos untuk timnas Indonesia. Ada 2 peluang lolos dari grup C. Kedua jalan itu masih terbuka bagi timnas Indonesia. Yang pertama, lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan finish di peringkat pertama atau kedua. Kedua lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga dan keempat. Indonesia memiliki 9 poin. Australia di posisi kedua mengemas 13 poin. Untuk bisa mengejar Australia, Indonesia harus menang dalam 2 laga sisa, melawan Cina dan Jepang. Pada saat sama Australia harus terus kalah, melawan Jepang dan Arab Saudi, serta Arab Saudi, 10 poin, harus kehilangan poin saat melawan Australia dan Bahrain. Melihat konsistensi penampilan Australia, skenario ini akan sulit terwujud. Peluang lolos ke putaran keempat sangat terbuka. Indonesia sudah berada di zona 3 dan 4 yang menjanjikan tiket ke putaran keempat. Artinya, dengan 2 laga tersisa, peluang untuk melaju ke putaran keempat sangat terbuka. Poin aman untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat diperkirakan berkisar Oktober 12 poin, berdasarkan tren kualifikasi zona Asia sebelumnya. Indonesia sudah memiliki 9 poin. Karena itu minimal meraih 1 poin lagi, imbang versus Cina, akan membuka peluang lolos. Tiket itu hampir pasti diraih bila mampu menambah 3 poin, menang versus Cina. Skenario untuk timnas Indonesia dalam 2 laga sisa, menang versus Cina, 5 Juni sedih Indonesia akan mengemas 12 poin, hampir pasti aman di posisi 3 atau 4. Tergantung hasil Arab Saudi dan Australia. Imbang versus Cina, Indonesia mengemas 10 poin, masih berpeluang posisi 4, tapi rentan disalip Bahrain Cina jika mereka menang di laga lain. Kalah versus Cina, Indonesia tetap 9 poin dan berisiko turun ke posisi 5 jika Bahrain versus Arab Saudi, atau Cina versus Bahrain menang. Bila kalah dari Cina, timnas Indonesia akan tetap bisa lolos bila mengalahkan Jepang di laga terakhir. Peluang itu berat tapi akan cukup terbuka bila Jepang yang sudah lolos menurunkan tim pelapis. Skenario lain, tersingkir. Timnas Indonesia akan tersingkir bila finish di peringkat kelima atau keenam. Hal ini akan terjadi bila kalah dari Cina dan Jepang, tetap 9 poin, sementara Bahrain atau Cina meraih 36 poin tambahan. Skenario lain, tersingkir. Timnas Indonesia akan tersingkir bila finish di peringkat kelima atau keenam.
Hal ini akan terjadi bila kalah dari Cina dan Jepang, tetap 9 poin, sementara Bahrain atau Cina meraih 36 poin tambahan. Faktor penentu bagi timnas Indonesia. Laga kandang, pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025 akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Cina, 6 poin, sedang dalam performa buruk, 2 kali menang, 5 kalah, dan Indonesia punya rekor bagus di GBK, kandang. Kekuatan Jepang. Laga tandang melawan Jepang, 10 Juni, sangat berat, tapi hasil imbang akan jadi bonus besar. Posisi Jepang yang sudah lolos bisa menjadi faktor pembeda. Hasil tim lain, Australia dan Arab Saudi kemungkinan saling mengalahkan, memberi celah bagi Indonesia naik ke posisi ketiga. Bahrain, 6 poin, sulit mengejar jika tak menang besar di sisa laga. Hitungan matematis buat timnas Indonesia. Maksimal poin, 15, menang versus Cina dan Jepang, sudah pasti lolos. Poin realistis, 12, menang versus Cina, kalah dari Jepang, diperkirakan cukup untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Minimal, 10, imbang versus Cina, kalah dari Jepang, masih berpeluang finish di posisi keempat. Kabar terbaru dari cedera yang dialami bek kiri timnas Indonesia, Dean James ternyata tidak cukup menggembirakan. James kini terancam absen membela Go Ahead Eagles di final KNVB Beker alias Piala Belanda. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, James menderita cedera ketika bermain dalam laga Eredivisie versus Utrecht, Minggu malam WIB kemarin. Pada pertengahan babak kedua, James berduel dengan striker Utrecht, David Min. Keduanya beradu lari. James menang, tapi mendapatkan dorongan dari Min. Kaki James keserempet dan terlihat salah menapak. Pesepak bola berusia 24 tahun itu meringis kesakitan dan berjalan pincang ketika ditarik keluar pada menit ke-64. Media Belanda, Voetbal Premier, menarasikan James menangis karena cedera itu. Menyedihkan, Dean James harus meninggalkan lapangan sambil menangis karena cedera saat pertandingan Go Ahead Eagles, Utrecht. Semoga lekas sembuh, Dean James. Kami berharap bisa segera melihatmu kembali di lapangan, tulisnya dalam akun Instagram Voetbal Premier. Media Belanda lainnya, Voetbal International, mengungkapkan bahwa James menderita cedera hamstring dan terancam absen di final Piala Belanda 2024-2025. Go Ahead Eagles bakal menghadapi AS Alkmaar di De Kuip, Rotterdam, pada 21 April 2025 untuk penentuan gelar Piala KNVB alias Piala Belanda. Pukulan besar bagi Go Ahead Eagles adalah cederanya Dean James, yang harus diganti karena cedera hamstring dan kini harus khawatir tidak bisa bermain di final Piala KNVB, jelas Voetbal International. Sementara itu, pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis, cukup khawatir dengan kondisi James. Paul Simonis belum bisa memberikan kepastian mengenai cedera yang dialami Dean James. Keadaannya tampak tidak baik, dan pekan depan akan diketahui bagaimana kondisinya, ulas jurnalis Voetbal International, Sander Jansen.